Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam rangka pembuatan video gagasan COVID-19. Yang saya hormati Bapak Tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Jailani Alfansori, yang sudah memberikan ilmu dan materinya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dengan salawat ini kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wawan Darmawan. Saya dari UPJJ Jakarta, jurusan Administrasi Negara semester 1. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan yaitu COVID-19. Apa sih COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Salah satu jenis coronavirus penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dikutip dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC Michael Robbins dan James Gallagher mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan terkenal berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia. Dilansir dari A Handbook of 2019 NCOV Pneumonia Control and Prevention, terdapat 5 cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya. 1. Transmisi dari cairan air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar dari berbicara, batuk, dan bersin. 2. Transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu, SARS, variola, dan norovirus menular dan satu orang ke orang lainnya. Yang ketiga, transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir, seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir. Transmisi dari hewan, orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Kelima, kontak dekat dengan pasien. Keluarga yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien COVID-19 itu dapat menyebabkan penularan secara lebih mudah karena secara tidak langsung mereka melakukan kontak secara langsung dengan penderita COVID-19. Sejauh ini kita ketahui baru ada vaksin untuk mencegah upaya COVID-19. Namun atas dasar itu kita juga bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19 tersebut. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan kita sendiri. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.
Yang ketiga, jaga jarak setidaknya sekitar 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang yang mungkin menderita COVID-19. Yang keempat, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau seketiga wajah dengan menyentuh banyak hal yang dapat berkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar, hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat sedang keluar rumah. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cuci tangan Anda. Biasanya kita membuang masker itu langsung saja buang, tapi alangkah baiknya kita untuk menghindari oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan tersebut, kita harus menggunting masker yang sudah kita pakai agar tidak dipakai oleh oknum-oknum tertentu. Yang kedelapan, tetap di rumah. Hindari kontak dengan orang lain dan berpergian ke tempat umum. Yang kesembilan, hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau wilayah terjangkit COVID-19 atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Menunda perjalanan ke wilayah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dan sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Itulah teman-teman beberapa cara pencegahan virus COVID-19 yang kita bisa lakukan dan kita aplikasikan dalam sehari-hari kita demi memutus tali rantai COVID-19. Baik teman-teman, kesimpulan dari yang saya sampaikan barusan adalah bahwa virus COVID-19 ini sangat berbahaya untuk manusia karena bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, mari kita sama-sama berjuang untuk memutus tali coronavirus yang sudah menyebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Demikian gagasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.